konten ini aku buat karena ada orang yang bilang otakku rusak. Karena pada channel sebelumnya, pas pada video pembahasan bocoran upgrade form Kamen Rider Gachard, pembahasan bocoran Super Gachard Cross UFO X dan X-Rex. Di sana, pas pertama kali melihat form UFO X, aku ketawa dan aku bilang bentuk formnya lucu, terutama bagian armor dadanya yang kayak gangsing, kayak payung juga kalau dilihat. Mungkin dia tidak terima dengan pendapatku itu dan dia ngatain otakku rusak. Sebenarnya komentarnya bukan ditujukan untuk aku personal ya, tapi ke fans yang nggak suka dengan form dari Kamen Rider Gachard ini. Sayangnya komennya nggak sempat aku screenshot, keburu channelnya hilang. Tapi karena komentar itu, aku buat konten redraw ini biar nggak dianggap cuma bisa komen doang. Jadi di konten redraw ini konsepnya what if Osatsu yang membuat desain dari form UFO X ini. Tapi disclaimer dulu ya, beda pendapat itu sebenarnya wajar, apalagi masalah selera, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Bukan berarti kalau orang lain nggak suka dengan apa yang lo suka itu berarti otaknya rusak ya. Selera orang kan beda-beda, suka nggak suka itu nggak bisa dipaksakan. Contoh simpelnya gini deh, lu suka sama satu cewek, masa orang lain juga harus suka sama cewek yang lu suka? Kan kacau. Sekali lagi balik lagi ke selera masing-masing ya, beda pendapat itu wajar selama nggak nyerang personal seperti ngatain otak orang rusak. Nah, kita balik lagi ke form Gachard Cross UFO X ini. Dari awal bocorannya sampai debutnya, aku tetap konsisten bilang kalau form ini lucu. Alasannya kenapa? Dengar dulu alasannya ini. Ya, form ini sesuai dengan temanya yaitu UFO. Sesuai banget malah. Seperti yang ku bilang pada pembahasan di episode 13 sebelumnya, ability yang dimiliki oleh form ini juga keren sesuai dengan UFO, dimana dia bisa terbang tanpa perlu mesin pendorong, seperti tidak terpengaruh oleh gravitasi meski terbangnya muter. Form ini juga bisa teleportasi dan layaknya UFO, dia bisa menangkap dan memindahkan musuhnya sesuai dengan penggambaran pada mitos UFO. Tapi yang ku bilang pada lazy design pada pembahasan sebelumnya adalah penerapan armornya yang ketika dipasang pada Kamen Rider Gachard, ya plek ketiplek bentuknya UFO bulat besar kayak gangsing gitu, tinggal dipasang aja di dadanya Kamen Rider Gachard. Jangan menjawab UFO memang bentuknya begitu, kayak pernah lihat UFO aja lu. Maksudku kalau balik lagi lihat base formnya Kamen Rider Gachard, Steam Hopper, itu kan ada gimmick keren dimana armornya bisa dilepas, kemudian armornya sendiri bisa dirakit membentuk belalang, nggak plek ketiplek belalang dan kereta uap besar ditempel pada bagian dadanya sebagai armor. Begitu juga alternatif base form lainnya mengikuti gimmick dari armor milik Senseiya. Contoh lagi deh, saudaranya yaitu form X-Rex. Armor X-Rex ini keren, ada mekanisme transformasinya dari T-Rex kemudian dipisah-pisah kemudian dipasang di badan Gachard menjadi armor dari kepala, dada sampai ke kakinya. Sedangkan UFO X itu gak ada gimmick transformasinya. Base bodinya kan masih menggunakan bentuk dari Kamen Rider Gachard Steam Hopper form, cuma warnanya diganti menjadi lebih biru terus ditambahkan sedikit warna emas pada beberapa bagian kecil. Sedangkan armornya ya tinggal masukin aja badan Kamen Rider Gachard itu ke dalam UFO tanpa ada gimmick transformasi sedikit pun. Itulah kenapa aku sebut desainnya males. Pada form ini gak konsisten gimmick transformasinya, terutama penerapan pada toy-nya ya. Nah, pada gambar yang kubuat ini, bagaimana jika form UFO X ini memiliki gimmick transformasi seperti form dari Kamen Rider Gachard lainnya, dimana bentuk UFO yang bulat itu bisa kita pisahkan lagi seperti X-Rex, kemudian kita pasang-pasangkan menjadi armor ke Kamen Rider Gachard. Tapi di sini aku ingin mempertahankan bentuk kepalanya karena menurutku kepala dari form UFO X itu sudah keren banget. Ditambah untuk mempertahankan nuansa alien dari form ini. Jadi piringan bulat pada bentuk UFO-nya di sini aku bagi dua. Kemudian aku jadikan armor dada pada bagian depan dan belakang Kamen Rider Gachard. Kemudian dua UFO kecil tetap aku pasang pada bagian tangannya. Cuma di sini aku membayangkan jika ada gimmick transformasinya juga. Seperti di seriesnya, UFO kecil ini juga bisa digunakan untuk menyerang, ibarat cakram, piringan cakram yang bisa terbang sendiri menyerang musuhnya. Untuk jubah bagian belakangnya aku buat transparan semacam hologram seperti bagian dari jejak energi UFO itu. Kalau kalian masih beranggapan UFO harus bentuknya bulat seperti piring terbang, pada kepercayaan
kepercayaan umumnya ya memang begitu, yang diyakini oleh orang-orang yang meyakini UFO itu ada. Karena itu penggambaran yang dibuat dari film-film alien Amerika zaman dulu, termasuk penggambaran alien yang diceritakan bentuknya humanoid dengan kepala besar, seperti pada film Mars Attack. Dan jika penggambaran UFO adalah pesawat luar angkasa yang digunakan oleh makhluk asing dari luar bumi, pada film-film modern, pada perfilman modern sekarang ini sudah banyak variasi pesawat di luar angkasa yang dimiliki oleh makhluk luar bumi, seperti kapal-kapal di seri Star Wars atau Guardian of Galaxy. Udah nggak selalu bulat bentuknya, tapi bentuk bulat seperti piring terbang ini nggak salah juga sih, karena mengikuti apa yang dipercayai oleh masyarakat umum. Itulah kenapa Rider Chemical UFO X ini bertipe occult, yang berarti gaib, sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang mempercayai UFO. Oke, jadi ini dia hasil redraw Kamen Rider Super Gacha Cross UFO X. Bagaimana pendapat kalian? Lebih burukkah atau lebih bagus dari yang ori? Tenang, kalian bebas memberikan pendapat di kolom komentar di bawah. Karena kalau suka nggak suka itu nggak bisa dipaksakan, balik lagi ke selera masing-masing. Selama tidak menyerang orangnya, seperti ngatain otak orang lain rusak atau tolol, dan jangan merendahkan selera orang lain. Balik lagi, selera orang itu berbeda-beda. Jangan lupa berikan alasan kalian juga tentang gambarku ini di kolom komentar. Ya, sebagai kritik dan saran juga, agar gambarku semakin lebih baik. Sedikit info, sebenarnya aku adalah seorang tukang gambar freelance. Dulu sempat bekerja bikin komik juga. Jadi, sedikit lebihnya aku mengerti masalah desain karakter. Meski mungkin pengetahuanku nggak seberapa dari kalian yang pro. Nah, aku rasa seperti itu saja sih video kita kali ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, aku mohon maaf. Jika kalian suka pada pembahasan dan video kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita Tokusatsu berikutnya. Oh ya, kedepannya mungkin akan banyak video drawing juga, jadi nggak fokus ke Tokusatsu ya.